Sumber hidrokarbon di alam ini dapat ditemukan dengan berbagai bentuk dan berbagai lokasi dimanapun berada. Dia tersebar luas di bumi, di bawah permukaan air laut, serta di atmosfer. Senyawa hidrokarbon sangat melimpah di alam dan memainkan peran penting sebagai sumber energi utama. Ya, senyawa hidrokarbon ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya pada kehidupan manusia, mulai dari sumber energi hingga bahan baku industri, membuat keberadaan senyawa hidrokarbon ini sangat berarti bagi manusia. Eits, tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk kemajuan peradaban makhluk hidup di dunia ini. Kalian tahu gak sih, kalau ada es dingin-dingin, tapi bisa kebakar? Iya, itu es api, atau bisa disebut metanahidrat. Ditemukan di tempat-tempat bertekanan tinggi dan bersuhu rendah, seperti di dasar lautan. Uniknya, kalau dibakar, ini menghasilkan cukup banyak energi, sehingga digadang-gadang akan menjadi sumber alternatif di masa depan. Di Indonesia sendiri sudah melirik potensi dari gas hidrat ini. Faktanya menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai akumulasi gas hidrat yang tinggi pada beberapa titik di sekitar Laut Sumatera, Laut Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Metanahidrat ini sebenarnya berasal dari dua molekul yang berbeda, yaitu molekul metana yang terjebak di dalam sangkar kristal yang terbentuk dari molekul-molekul air beku. Metana menjadi salah satu senyawa yang paling sering dipelajari dalam kimia, padahal dia ini cuma terdiri dari dua unsur aja, yaitu karbon dan hidrogen. Metana masuk ke dalam senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini dapat diartikan sebagai jenis senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom, yaitu karbon dan hidrogen. Oke, sekarang kita balik lagi ke metanahidrat, di mana kelebihan dari gas hidrat ini berbentuk es dan dapat langsung dibakar. Pembakaran gas hidrat ini menghasilkan panas yang sangat besar dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Menurut Kementerian SDM, metanahidrat ini didefinisikan sebagai minyak dan gas bumi yang diusahakan dari tempat terbentuknya. Akumulasi energi alternatif ini di Indonesia belum satu pun tersentuh oleh kegiatan eksploitasi. Hal ini sangat disayangkan karena belum ada yang menemukan cara untuk menambang tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Mungkin di masa depan kalian bisa jadi ilmuwan yang bisa nemuin caranya kan? Kalian tahu gak sih, unsur karbon itu disebut juga sebagai unsur kehidupan. Oke, kalau kalian penasaran, simak video berikut ini, jangan sampai ketinggalan. Ya, karbon biasa disebut sebagai unsur kehidupan. Mengapa demikian? Oke, karena para astrobiologis yang biasanya nyari kehidupan di luar angkasa, pasti kalau lagi nyari tanda-tanda kehidupan nih di suatu planet, pasti yang dicari duluan itu adalah unsur karbon. Karena zaman dulu nih, ilmuwan ngira kalau karbon itu bisa dihasilkan oleh hanya makhluk-makhluk hidup, sehingga menjuluki senyawa yang mengandung karbon sebagai senyawa organik. Tetapi pada tahun 1828, Friedrich Wöhler, ahli kimia asal Jerman, membuat urea, salah satu komponen dari urin, melalui percobaan di labnya. Hebatnya, Wöhler membuatnya dari senyawa anorganik, yaitu perubahan amonium cyanat menjadi urea atau NH2 2 kali CO. Nah, sekarang kita sudah tahu kan
Mengapa sih senyawa hidrokarbon itu spesial banget? Karena senyawa hidrokarbon itu menjadi peranan penting dalam kehidupan, di mana segala sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, seperti baju, sepatu, perabotan rumah tangga, bahkan tempat tinggal yang kita tempati sekarang ini semua terdiri dari senyawa hidrokarbon loh. Protein, lemak, karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Selain itu juga ada glukosa, dan lebih luas lagi, dimana semua itu termasuk senyawa hidrokarbon. Bahan bakar juga yang sering kita temui, cat, plastik, LPG, serta aspal sebagai pengeras jalan. Semua itu tersusun dari senyawa hidrokarbon. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keisomeran hidrokarbon. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur atau rumus bangunan berbeda, namun rumus molekulnya sama. Di mana keisomeran hidrokarbon terdiri dari isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan struktur molekul, sedangkan isomer ruang adalah isomer yang terjadi akibat perbedaan sudut pandang atau ruang molekul. Dapat dilihat sebagai berikut. Di sini adalah perbedaan isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur terdiri dari rantai atau rangka, posisi, dan fungsi. Dapat dilihat perbedaannya pada tabel ini. Kemudian juga ada perbedaan homolog. Selanjutnya yaitu pada isomer ruang, di mana terdiri dari geometri dan optis. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian perbedaan homolognya. Selanjutnya jumlah isomer 10 suku pertama alkana, di mana pada rumus CH4 isomernya 1, C2H6 isomernya 1, C3H8 isomernya 1, C4H10 isomernya 2, C5H12 isomernya 3, C6H14 isomernya 5, C7H16 isomernya 9, C8H18 isomernya 18, C9H20 isomernya 35, dan C10H22 isomernya 75.